Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi Agustina dari Prodi Manajemen. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester, yaitu Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Di soal nomor 1, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 2 plus 0,5 Q. Ditanya, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Jawabannya, rumus keseimbangan pasar sama dengan PD sama dengan PS, itu artinya min Q sama dengan 2 plus 0,5 Q. 10 min 2 sama dengan 0,5 Q plus Q. Nomor 2, diketahui fungsi permintaan akan suatu barang adalah P sama dengan 12 min 2 Q dan P sama dengan 3 plus Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak, B. Besar pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen, C. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen, D. Total pajak yang diterima pemerintah atau negara, E. Gambarkan kurvanya. Jawaban yang A, keseimbangan pasar sebelum pajak. (12 min 2 Q sama dengan 3 plus Q). 12 min 3 sama dengan Q plus 2 Q. Hasilnya 9 sama dengan 3 Q, jadi Q-nya adalah 3. P sama dengan 12 min 2 Q. P 12 min 2 dalam kurung 3, karena Q-nya adalah 3. P sama dengan 12 min 6. PE-nya sama dengan 6. Atau bisa juga P sama dengan 3 plus Q. P sama dengan 3 plus 3. PE-nya jadinya 6. Jadi PE sama dengan 6 dan QI-nya sama dengan 3. Sebelum pajak, P sama dengan 3 plus Q. Sesudah pajak, P sama dengan 3 plus Q plus 0,25. P sama dengan 3,25 plus Q. PD plus PS. 12 min 2 Q sama dengan 3,25 plus Q. Min 3 Q sama dengan min 8,75. QE sama dengan 2,9. P sama dengan 12 min 2 Q. P sama dengan 12 min 2 dalam kurung 2,9. P sama dengan 12 min 5,8. Jadi PE-nya sama dengan 6,2. Next. B. Sekarang yang B. Besar pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Rumusnya TK sama dengan PE min PE. TK sama dengan 6,2 min 6. TK sama dengan 0,2. TP sama dengan T min TK. TP sama dengan 0,25 min 0,2. TP sama dengan 0,05. Yang C, total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Rumusnya adalah T sama dengan TK plus TP. T sama dengan 0,2
plus 0,05. Jadi hasilnya T sama dengan 0,25. Yang D, total pajak yang diterima pemerintah. Rumusnya adalah T sama dengan QE dikali T. T sama dengan 2,9 dikali 0,25. Jadi hasilnya T sama dengan 0,725. Nah, untuk contoh gambar kurvanya, teman-teman bisa lihat di sini. Next. Soal nomor 3. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 min 4Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 20 plus 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan keseimbangan pasar sebelum subsidi, keseimbangan pasar sesudah subsidi, dan subsidi yang dinikmati konsumen. Atau bisa disingkat menjadi SK. Yang pertama ada keseimbangan pasar sebelum subsidi. PD. Rumusnya PD sama dengan PS. 80 min 4Q sama dengan 20 plus 2Q. 8 min 20 sama dengan 2Q plus 4Q. 60 sama dengan 6Q. QE-nya sama dengan 10. P-nya P sama dengan 8 min 4Q. P sama dengan 8 min 4 dalam kurung 10. P sama dengan 8 min 40. P-nya sama dengan 40. Selanjutnya keseimbangan pasar sesudah subsidi. PD sama dengan PS. 80 min 4Q sama dengan 20 plus 2Q min 5. 80 min 4Q sama dengan 15 plus 2Q. 80 min 15 sama dengan 2Q plus 4Q. 65 sama dengan 6Q. QE-nya sama dengan 10,83. P 80 min 4Q. P sama dengan 80 min 4 dalam kurung 10,83. P sama dengan 80 min 43,32. Jadi hasil dari P-nya sama dengan 36,68. Selanjutnya subsidi yang dinikmati konsumen atau SK. SK sama dengan PE min P, E. SK sama dengan 40 min 36,68. SK-nya sama dengan 3,32. Next. Subsidi yang dinikmati produsen atau SP. SP sama dengan S min SK. Ini adalah rumusnya. Jawabnya SP sama dengan 5 min 3,32. SP sama dengan 1,68. Lalu subsidi yang dibayarkan pemerintah. Rumusnya S sama dengan S dikali Q, E. Sama dengan S sama dengan 5 dikali 10,83. Hasilnya S sama dengan 54,15. Next. Dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 plus 0,6 YD. I sama dengan 150 plus 0,15 Y. G sama dengan 400. T sama dengan 300. Hitunglah
tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan dalam perekonomian ini. Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan dalam kurung 300 plus 0,6 YD tutup kurung plus dalam kurung 150 plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan dalam kurung 300 plus 0,6 buka kurung Y min T tutup kurung plus dalam kurung 150 plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,6 dalam kurung Y min 300 plus 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,6 Y dikurang 180 ditambah 150 plus 0,15 Y tambah 400. Y sama dengan 120 plus 0,6 Y ditambah 150 plus 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 670 ditambah 0,75 Y. Y min 0,75 Y sama dengan 670. 0,25 Y sama dengan 670. Hasilnya Y sama dengan 2680. Berapa besar belanja konsumsi? C sama dengan 300 plus 0,6 YD. C sama dengan 300 plus 0,6 dalam kurung Y min T. C sama dengan 300 plus 0,6 dalam kurung 2680 min 300. Jadi C sama dengan 300 plus 1608 dikurang 180, hasilnya C sama dengan 1728. Berapa besar nilai investasinya? I sama dengan 150 plus 0,15 Y. I sama dengan 150 plus 0,15 dalam kurung 2680. I sama dengan 150 plus 402. Jadi hasilnya I sama dengan 552. Next. Gambar tingkat keseimbangan dalam suatu diagram. Ya, ini adalah contoh dari gambar tingkat keseimbangan dalam suatu diagram. Ini adalah diagram. Next. Oke. Bentar ya. Soal nomor 5. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat min 24Q plus 200. Pertanyaannya A, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Jawabannya Q sama dengan min B per 2A sama dengan ini apa nih, gak kelihatan nih, min 24. Q sama dengan min B per 2A sama dengan min dalam kurung min 24 per 2 dikali 1 sama dengan 12 unit. Yang B, C sama dengan min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min
dalam kurung min 24 pangkat 2 min 4.1 min 200 per 4 kali 1 sama dengan min dalam kurung 576 min 800 per 4, hasilnya 56. Yang C, biaya tetap atau FC atau konstanta. C sama dengan Q kuadrat min 24Q plus 200. FC sama dengan 200. Biaya variabel PC dengan Q sama dengan 12, VC sama dengan Q kuadrat min 24Q sama dengan 12 kuadrat min 24 dalam kurung 12 sama dengan 144 min 288 sama hasilnya sama dengan min 144. Next. Biaya rata-rata sama atau AC sama dengan C per Q sama dengan 56 per 12 sama dengan 4,66. Biaya variabel rata-rata sama dengan AFC sama dengan VC per Q sama dengan min 144 per 12 sama dengan min 12. MC sama dengan delta C per delta Q sama dengan 72 min 56 per 16 min 12 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Nomor 6. Total penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,5 Q kuadrat plus 45 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q pangkat 3 min 8 Q pangkat 2 plus 57 Q plus 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Oke, rumusnya P sama dengan R min C sama dengan dalam kurung min 0,5 Q kuadrat plus 45 Q dikurang dalam kurung Q pangkat 3 min 8 Q kuadrat plus 57 Q plus 2 sama dengan min Q pangkat 3 plus 7,5 Q kuadrat min 12 Q min 2. Jika Q sama dengan 20, maka P sama dengan min dalam kurung 20 pangkat 3 plus 7,5 dalam kurung 20 pangkat 2 min 12 dalam kurung 20 min 2 sama dengan min 8.000 plus 3.000 min 240 min 2. Hasilnya sama dengan min 5.242 atau kerugiannya sama dengan min 5.242. Jika Q sama dengan 30, maka P sama dengan 30 pangkat 3 plus 7,5 dalam kurung 30 pangkat 2 min 12 dalam kurung 30 min 2 sama dengan min 27.000 plus 6.750 min 360 min 2. Artinya kerugiannya mencapai min 20.612. Baik, itulah sekian presentasi
Sekian presentasi mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.